Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Abba Love Bali. Ibadah Youth Breakers diadakan setiap hari Sabtu Open Gate pada pukul 5 sore bertempat di lantai 3 Gereja Abba Love. Untuk adik-adik Kega, ibadah Kega diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Gereja Abba Love. Tema kita di tahun 2023 adalah semakin kuat, semakin berdampak. Kembali kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam ibadah pada tanggal 22 Januari pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Gereja Abba Love. Mazmur 27 ayat 4-7. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihilah aku dan jawablah aku. Demikianlah Abba News Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini kita bersuka cita, di mana kita meninggalkan tahun yang lama tidak terasa sudah 2 minggu kita tinggalkan begitu saja. Dan tentunya kami berharap tahun yang lalu menjadi peringatan, menjadi pelajaran buat setiap kita. Kita tanggalkan, kita tinggalkan kenang-kenangan yang sudah lewat. Kita melangkah di tahun yang baru ini. Tapi hal yang lalu menjadi pelajaran setiap kita tanpa kecuali. Kita belajar di tahun yang lewat menjadi guru kita yang baik. Berarti di tahun ini kita melihat bahwa apa yang kita lakukan di tahun yang lewat yang tidak baik jangan diulang di tahun ini. Tetapi yang baik kita lanjutkan. Supaya di tahun ini, tahun 23 ini kita boleh melangkah jauh lebih baik tentunya dari tahun-tahun sebelumnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya percaya kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan selalu tolong kehidupan kita. Dan kita sampai ada detik ini di tahun yang indah, tahun yang baru yang Tuhan sudah siapkan ini, kita mendapatkan satu anugerah yang besar dari Tuhan kepada setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih, terlepas daripada itu, kita sebelum melangkah lebih jauh pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa sebentar. Kita menghadap hadirat Tuhan. Bapa, kami anak-anak-Mu bersama datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur Tuhan segala kebaikan-Mu yang luar biasa untuk kami, di mana Engkau menyertai kami, sehingga detik ini kami ada, karena Engkau Bapa. Karena Engkau Bapa menyertai kami,
Karena Bapa memberkati kami dan memberikan suatu anugerah kepada anak-anak-Mu semuanya tanpa kecuali. Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah makanan rohani kami. Firman boleh menguatkan kami, menyelidiki hidup kami, menasihati kami, dan mengajar kami supaya kami boleh melangkah pada jalan yang benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tadi saya katakan bahwa Tuhan mengasihi kepada setiap kita. Kita lewati masa-masa sulit selama 2 tahun. Dan hari ini kita boleh bersuka cita. Para pemimpin kita mengatakan, tahun ini kita diizinkan melepas masker yang ada di pundak, di mulut kita, menutupi sekian tahun mulut dan hidung kita, seakan-akan kita tersiksa. Terlepas daripada itu, saudara kasih, tentunya saya berharap masker masih tetap kita gunakan. Jangan lengah. Kan di sekitar kita penyakit masih ada dan corona pun masih ada. Tentunya kita berdoa. Kita nggak suka dan tidak mau corona itu ada dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kita harus ada hikmat dari Tuhan. Supaya segala musuh itu, penyakit itu sirna daripada kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema tahunan kita hari-hari ini yaitu semakin kita kuat dan semakin kita berdampak. Berarti kita harus kuat. Kekuatan yang ada dalam kehidupan inilah yang mari kita sama-sama kita persiapkan di tahun ini. Bagaimana kita mempersiapkan kesehatan kita supaya kita hidup di setiap kita boleh kuat dan diberkati Tuhan tentunya. Secara jasmani pun juga sangat demikian dibutuhkan sering kasih. Kita harus menjaga tubuh kita dengan baik, ya. Kalau hari-hari ini cuaca yang kurang menguntungkan, suasana dingin, yuk kita sama-sama pakai jaket. Kita menjaga diri kita, jangan sampai kita masuk angin sering kasih. Kalau kita sudah masuk angin, kita berarti kegiatan kita akan terhalang, terganggu dan sebagainya. Mungkin vitamin-vitamin yang kita butuhkan harus kita konsumsi supaya tubuh kita menjadi panas sering kasih, hangat. Ya, jangan bermalas-malasan. Kadang-kala dalam situasi yang seperti ini kita malas di dalam segalanya. Padahal banyak waktu yang terbuang, ya, terbuang dengan sia-sia. Gara-gara dingin kita hanya mengambil selimut dan kita tidur, tidak ada batasnya. Saudara yang kasih, di saat yang seperti ini kita harus bangkit dari tidur kita, ya. Kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik, ya. Manajemen waktu kita tegas dalam hidup kita harus melakukan kegiatan demi kegiatan. Kalau ada waktu kosong kita datang ke hadapan Tuhan. Karena kekuatan jasmani dan rohani sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana mungkin kita bisa mempersiapkan kesehatan apabila kita tidak bertindak sering kasih. Kesehatan tidak mungkin akan datang dengan sendirinya di dalam kehidupan setiap kita. Kalau tidak menjaga kesehatan, kalau kita tidak berbuat yang baik yang seharusnya kita lakukan. Mungkin olahraga dan sebagainya perlu kita tingkatkan di dalam hidup ini. Karena Paulus juga mengatakan bahwa setiap kita boleh dikatakan sebagai petinju-petinju yang tidak sembarangan. Yang berarti kita harus berlatih setiap hari, mempersiapkan diri untuk bertarung di medan laga. Kalau kita sudah bertarung menjadi pemenang-pemenang dan sebagainya, saudara kasih, berarti kita harus ada proses sebelum kita menikmati kemenangan terjadi dalam hidup setiap kita. Saudara kasih, semakin kuat dan semakin berdampak. Tentunya kita harus menjaga diri kita, orang yang percaya dengan Tuhan, di mana kita orang yang percaya hidup dalam kerajaan Allah, kita harus menjaga diri kita baik-baik, ya, bersama-sama, ya. Kita menjaga diri kita, hati kita, hubungan kita dengan Tuhan harus semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari boleh bergaul karib dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui mendengar akan firman-Nya, dan kami mempercayai bahwa firman Allah adalah makan rohani kita, sering kasih. Kalau kita tidak makan, badan kita jadi lemes, loyo, lemah, tidak ada kekuatan. Tetapi kalau kita mengkonsumsi makanan, maka tubuh kita kuat. Kalau kita boleh mengkonsumsi firman Allah, maka rohani kita akan kuat, kokoh berdiri tegak. Apapun yang terjadi yang akan mengganggu dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari-hari di mana-mana banyak angin topan yang menerjang bumi ini, Indonesia ini, negeri kita. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan,
Saya percaya saudara akan dipelihara oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Iman saudara akan berdiri tegak, apapun yang terjadi, badai pun boleh lewat. Tapi saudara tetap tegak berdiri, berpegang kepada Allah, bergaul dengan Tuhan, dan berpegang tangan dengan Tuhan. Saudara yang kasih, saya percaya saudara dan saya mendapatkan satu anugerah hari-hari dari Tuhan. Kalau kita ingat, Bapak Presiden juga memberikan suatu tema buat setiap kita di tahun ini. Temanya luar biasa. Kalau kita pikirkan, kadang-kala ada saling mengisi di dalam tema tersebut kepada setiap kita. Tema Bapak Presiden yaitu mengatakan bahwa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sering kasih. Kenapa demikian? Kita tahu negara kita menghadapi satu masa selama 2 tahun lebih. Ya, negeri kita diserang oleh virus-virus dan sebagainya. Tapi Bapak Presiden mengatakan kepada setiap kita, pulih lebih cepat, ya, bangkit lebih kuat. Saudara kasih, suatu dorongan, suatu semangat yang baru yang Bapak Presiden berikan kepada setiap kita, supaya kita tetap semangat menghadapi segala perkara. Bukan saja di negeri ini, setiap kita pun yang hari ini ada dalam kerajaan Allah harus ada semangat dan semangat dan semangat ada dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tidak ada semangat, bagaimana kita bisa dikuat? Kalau kita tidak kuat, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ya, kalau kita tidak kuat, bagaimana kita bisa berdampak kepada orang lain dan sesama, baik komunitas maupun di luar komunitas, sering kasih. Padahal setiap kita diwajibkan untuk menjadi berkat buat sesama dan orang lain. Sering kasih di dalam Tuhan. Tuhan kita mengasihi saudara dan saya untuk menjadi kuat. Sekali lagi ada proses yang harus kita lewati, sering kasih. Nah, proses yang terjadi inilah kadangkala kita tidak mau terima. Kadangkala kita manusia mau enaknya saja, mau instan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Maunya hanya instan, saya sudah siap, tetapi kita tidak mau usaha. Bagaimana caranya menerobos proses tersebut, sudah kasih. Berarti kita mempersiapkan diri kita baik-baik. Kita makan konsumsi yang baik untuk rohani kita, yaitu firman Allah. Seberapa banyak saudara dan saya mengkonsumsi, merenungkan, menikmati berkat Tuhan, yaitu firman Allah. Kami mempercayai bahwa firman Allah adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita membangun hubungan antara kita dengan Tuhan terus-menerus, saudara yang kasih, maka tubuh iman kita akan kuat, kokoh, berdiri tegak, saudara kasih. Dan hari-hari ini saya percaya kalau itu kita lakukan, maka kebahagiaan milik kita, saudara kasih. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Kita bisa tertawa, bisa bersyukur, bisa memuji Tuhan. Itulah bahagia buat kita, saudara kasih. Bukan karena kita memiliki harta yang banyak, saudara kasih. Banyak orang yang memiliki harta numpuk, saudara kasih, tapi sakit-sakitan. Ya, harta numpuk, mobil banyak, anaknya sakit-sakitan tidak sembuh-sembuh. Saya kira itu bukan bahagia. Tapi kita hari ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta benda. Boleh, saudara kasih, tidak salah. Tapi kebahagiaan yang utama dalam kehidupan kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita setiap hari bergaul karib dengan Tuhan, pencipta langit bumi dan isinya, termasuk pencipta diri kita masing-masing. Kita datang kepada Dia, kita cerita kepada Tuhan, kita ngobrol bareng. Kalau yang lalu kita boleh mendengar khotbah di sini, ada rekan kita yang setiap hari naik sepeda. Sambil naik sepeda, dia ngobrol dengan Tuhan. Bercerita sambil ngayuh sepeda, ngomong dengan Tuhan. Menaikkan satu pujian-pujian dengan Tuhan. Malah rasa kedekatan dengan Tuhan akan lebih dirasakan daripada pada waktu kita ada di kamar ngobrol dengan Tuhan. Saudara kasih. Bahkan saya pun juga merasakan hal yang sama. Setiap hari saya naik sepeda, cukup buat saya. Cukup dengan 5 kilo setiap hari. Saudara kasih, di jalan pun demikian. Saya boleh menyanyi. Kadang-kadang kita sambil merenungkan firman Tuhan. Apa yang tadi pagi saya baca. Kadang-kadang dalam waktu kita mengayuh itu berdoa kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan. Rasanya ada sukacita tersendiri, saudara kasih. Bahkan air mata bisa keluar dari mata saya. Saudara kasih, dimanapun kita ada hari-hari ini, kita harus menjaga diri kita baik-baik. Menjaga hubungan kita antara kita dengan Tuhan. Jangan sampai ada perselisihan.
Kita belajar kuat dalam hidup ini menghadapi segala perkara yang ada. Supaya hidup kita menjadi hidup yang kuat, kokoh berdiri, dan kita boleh berbagi dengan orang lain. Yaitu kita bersama-sama boleh semakin hari semakin kuat, dan semakin hari kita boleh berdampak kepada orang lain. Dan orang lain melihat, wow, memang benar, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, itu nampak dari hidup mereka. Saudara kasih, hari ini saya mengajak kepada setiap kita melihat suatu pelajaran dari kehidupan Iskak dan Ribkah, saudara kasih. Kita akan belajar bersama dalam kehidupan orang percaya ini, apa yang harus kita pelajari dari kehidupan Iskak dan Ribkah. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian 26, saya baca hanya 4 ayat, tetapi saudara nanti silakan baca sampai akhir, saudara kasih. Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang keempat berbunyi demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Iskak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ayat yang terakhir saya ulangi sedikit, saudara yang kasih. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, berdampak. Sering kasih. Kisah cerita daripada Iskak dan istrinya, yaitu siapa? Ribkah. Pada waktu dalam kehidupan mereka saat itu, di negeri itu menghadapi kekeringan, sering kasih. Firman Tuhan mengatakan ini bukan yang pertama kali. Di negeri pilihan Allah ternyata ada hal seperti ini, sering kasih. Kadang-kadang di benak kita, di mana negeri pilihan Allah, pasti tanahnya subur, pasti ekonomi mapan, dan tidak ada kekurangan apapun. Tetapi ternyata di negeri pilihan Allah juga ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada kelaparan di mana-mana. Mungkin panas terik sehingga tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup dan sebagainya, saudara kasih. Sehingga ada di benak daripada Iskak, yuk, dengan ngomong sama istrinya, yuk kita pergi. Kita pergi ke negeri seberang, mungkin ke Mesir dan sebagainya. Kita merantau di sana, merantau di negeri orang. Di dalam perjalanan mereka di tanah Palestina, Tuhan menampakkan diri luar biasa. Kalau Tuhan menampakkan diri kepada seseorang, berarti hubungan dia, yaitu anak yang ditemui ini, hubungannya dekat dengan Tuhan. Berarti orang yang berharga, bangsa pilihan, orang pilihan Allah, Allah hadir menemuinya. Dan Tuhan berkata, tidak diizinkan Iskak merantau ke Mesir. Tinggallah di sini, di perantauan sebagai pendatang. Saudara yang kasih. Dan akhirnya juga dia minta izin tentunya ya kepada raja Filistin, yaitu Abimelek. Saudara yang kasih. Dan raja mengizinkan untuk tinggal di daerah itu pada saat menghadapi cuaca yang tidak baik atau kelaparan yang tinggi. Saudara yang kasih, kita tahu ya, pada waktu dia datang tentunya membawa domba, sapi dan sebagainya di daerah Filistin. Dia boleh membuka daerah itu, memang pada zaman ayahnya masih ada. Dia cukup banyak membuat sumur-sumur untuk memberikan minum domba-domba Abraham di zaman itu. Tetapi setelah Abraham memindahkan tempat atau pindah tempat yang lain, sumur-sumur itu diuruk sama orang-orang Filistin. Anak tercinta itu Iskak memerintahkan kepada pembantu-pembantu mereka untuk menggali sumur-sumur yang sudah dibuat oleh ayahnya itu. Sehingga
kelihatan air mulai muncul dari bawah sumur dengan luar biasa. Dia bisa memberikan minum domba sapinya dan sebagainya. Yang pada akhirnya juga dia bisa menanam padi mungkin atau gandum pada zamannya. Ternyata apapun yang ditanam oleh Iskak, hasilnya 100 kali lipat hasil daripada tanaman Iskak tersebut. Luar biasa. Sehingga dengan demikian Iskak menjadi tambah kaya dan sangat kaya. Ya, apa yang mereka tanam diberkati Tuhan berkali lipat hasil tanaman daripada Iskak. Hewan masa makin banyak dan bertambah. Maka timbullah kecemburuan dari bangsa Filistin itu sendiri. Yang akhirnya orang-orang yang penggembala-penggembala mulai benci kepada penggembalanya daripada Iskak. Dia diusir sedemikian rupa. Bahkan sumurnya itu diminta oleh orang-orang Filistin. Dan hanya diserahkan begitu saja. Iskak tidak marah. Dia menggali kembali sumur yang lain. Juga yang sumur di mana ayahnya dulu buat yang sudah diuruk oleh orang Filistin. Dia buka sedemikian, dia bongkar lagi sumbatan-sumbatan, batu-batu dinaikkan sedemikian rupa. Yang pada akhirnya sama. Air keluar yang luar biasa dari bawah tanah. Sering kasih. Tidak cukup sekali, banyak sumur yang sudah diuruk oleh bangsa Filistin diminta kembali oleh penggembala-penggembala Filistin. Karena iri hati ada di negeri itu. Karena Ribkah, Ishak menjadi orang kaya raya. Dan bangsa Filistin tetap begitu-begitu saja. Kecemburuan mulai muncul dan muncul. Yang pada akhirnya ya demikian tergeser rumah tangga Ishak ke tempat yang lain. Saudara yang kasih, Ishak tidak marah. Dia sangat sabar, tabah menghadapi apa yang ada. Dia tidak emosi dengan apa yang mereka hadapi. Dia berpindah ke tempat yang lain. Di tempat itu pula juga menggali sumur yang baru, yang airnya berlimpah-limpah bukan main. Sebagai orang percaya, Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada rasa dengki di hati Ishak. Dia mengasihi siapapun yang ada di Filistin itu. Dia mencintai orang Filistin. Ya, dia mengasihi mereka. Dengan sabar apapun yang diminta akan dikasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak pelajaran yang kita ambil dari kehidupan dua orang ini atau keluarga ini. Saudara yang kasih, beberapa hal yang kami catat apa yang bisa kita pelajari pada kehidupan Ishak. Yang pertama, dia kuat menghadapi masalah. Di rantau itu pun masalah terus terjadi, sering kasih. Dari lawan-lawan orang Filistin sendiri, dari budak-budak yang lain, penggembala-penggembala yang sering bertengkar dengan penggembala-gembalanya Ribkah. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Ishak tidak diizinkan. Pegawainya, gembala-gembala itu marah kepada bangsa Filistin. Saya lihat begitu sabar kehidupan daripada Ishak. Ya, dia tidak terpancing emosi. Ya, mungkin kalau saya digitukan, wah, bisa ngamuk sering kasih, bisa marah-marah kepada orang itu. Tetapi Ishak dengan lemah lembut, sabar menghadapi semua masalah. Tidak diizinkan sumur dipakai, dia pindah lagi membuka sumur yang lain. Di situ dia buka, dimusuhin lagi, dia pindah lagi, dan pindah lagi. Pelajaran yang indah bagi setiap kita, dampak dari kepercayaan Ishak kepada Allahnya. Ya. Dan sisi yang lain, dalam rumah tangga Ishak, sayang sudah menikah 20 tahun, dia pun belum punya anak. Saya pasti setelah menikah 20 tahun dia berjuang supaya dia mendapatkan keturunan. Dan Tuhan tidak kasih. Ternyata istrinya yang cantik itu mandul, kosong di dalam kandungan. Dia berdoa dan berdoa. Tuhan berkati istri saya. Saya rindu punya keturunan. Tuhan sudah berkata bahwa kami dan keturunan kami akan memenuhi bumi. Bagaimana mungkin sekarang istri saya mandul? Tuhan dengar. Dan Tuhan tidak segera jawab.
Tuhan ingin melihat kesetiaan daripada Iska. Iska setia kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap minta dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Selama 20 tahun tentunya dia minta keturunan. Semua doa yang dinaikkan adalah Iska didengar oleh Tuhan. Dicatat oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan keturunan di dalam hidup mereka. Saudara yang kasih. Yang kedua, Iska takut dan taat kepada Tuhan. Ya. Dia takut dan taat kepada Tuhan. Dan dia mengenal akan Allah. Kalau minggu kemarin kita boleh mendengar firman Allah yang sudah dibagikannya. Yaitu bahwasanya mengenal Allah adalah kunci untuk kuat dan berdampak. Sering kasih. Ya, mengenal. Kata kenal bukan hanya, ya kamu tahu sama si A, oh ya saya tahu. Si B kamu tahu, oh ya saya tahu. Saya kenal. Tapi kata kenal di sini hanya kenal ya sepintas saja. Tetapi kenal yang diharapkan oleh Tuhan, kita setiap hari bergaul, akrab, dekat, sering ngobrol. Ya kalau zaman sekarang orang mengatakan sering minum kopi bareng. Ya, pada waktu ngopi bareng tadi bercerita isi hati mereka. Dia utarakan apa kerinduannya, apa masalahnya, apa yang mereka hadapi dia ceritakan. Sehingga hubungan mereka pada waktu ngopi tadi menjadi hubungan yang sangat dekat, akrab, hidup saling dalam kehidupan mereka antara Iska dan Tuhan. Sudah kasih. Ya. Ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kita harus karib dengan Dia. Ya. Kita harus bertemu dengan Dia. Dia tidak cukup sehari 3 kali sering kasih. Pada waktu makan saja atau 5 kali bangun tidur, makan 3 kali, mau tidur kita datang lagi dengan Tuhan. Tidak cukup sering kasih. Kita harus menyisihkan waktu. Waktu khusus saya setengah jam. Saya datang kepada Tuhan. Saya ingin bertemu dengan Tuhan. Merenungkan akan firman-Nya. Apa sih maunya Tuhan kepada hidup saya? Kita bertanya dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut dan sungkan dengan Tuhan. Tuhan, apa sih maumu Tuhan dalam hidup saya? Apa yang seharusnya saya lakukan Tuhan untuk Engkau ya Allah? Bukan hanya untuk saya saja pribadi dan keluarga saya. Tapi juga untuk Engkau Tuhan. Kita takut dan taat kepada Tuhan. Supaya kita boleh mengenal lebih dalam dengan Tuhan. Saudara yang kasih. Kita percaya dengan Tuhan, sesuai dengan janjinya Tuhan, siapapun yang percaya akan diselamatkan. Tapi selamat saja tidak cukup buat setiap kita, saudara yang kasih. Keselamatan itu saja tidak cukup, saudara yang kasih. Tetapi kita harus berbagi keselamatan itu kepada orang lain. Berbagi segala hal kepada orang lain. Supaya orang lain juga mendapatkan berkat. Kita diselamatkan, orang lain juga diselamatkan. Kita diselamatkan juga berdampak kepada sesama kita. Juga orang lain juga mendapatkan berkat dan diselamatkan, saudara yang kasih. Terlepas dari kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan tentunya saudara yang kasih yang ketiga, kita siap menghadapi proses yang terjadi. Nah kadangkala proses inilah yang kita tidak mau, saudara yang kasih. Kita mau yang enaknya saja. Kalau kita ingin makan mie di rumah, tinggal ambil mie, ya dikasihkan air sedikit, dengan untuk kuahnya, ya 5-10 menit sudah jadi. Nah maunya kita seperti itu. Tidak mau menghadapi proses. Padahal proses inilah jembatan antara kita dengan Tuhan. Ya, proses ini yang membawa kehidupan kita dekat dengan Tuhan, saudara yang kasih. Dan ini yang kita tidak sukai, saudara yang kasih. Mari kita sama-sama tentunya minta kepada Tuhan. Tuhan, saya siap diproses oleh Engkau. Supaya kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Supaya kami boleh berjuang bersama-sama dengan Engkau. Supaya kami boleh melangkah bersama Engkau Tuhan. Proses ini saya mau siap. Saudara yang kasih, proses ini panjang. Dan berat tentunya secara manusia. Di mana kita harus hidup berkomunitas. Menyisihkan waktu. Ya, mungkin waktu yang berharga buat saudara. Kita sisihkan. Kita datang kepada Tuhan. Kita hadir kepada Dia. Ya, kita sama-sama memuji bersama dengan teman-teman, memuliakan Tuhan, meninggikan Dia, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup mereka. Saudara yang kasih, berbagi berkat, yaitu berbagi renungan kepada sesama untuk saling menguatkan satu dengan lain. Ada proses panjang, saudara yang kasih, yang harus kita lakukan. Terlepas daripada kita menjaga kesehatan, saudara yang kasih. Ya, dan tentunya saudara yang kasih, yang tidak kalah perlunya, kita harus hidup sabar.
Ya, kadang-kala kita tidak sabar dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Ya, kita sering sakit hati, ya, kepada sesama kita. Baru dengar kata-kata yang agak tajam, telinga kita jadi merah. Ya, mungkin kita sedang kumpul-kumpul dalam konsel, ada teman kita memang modelnya juga begitu sering kasih. Tapi benar, mendengar kata-kata teguran dari sesama, kita sudah mulai sakit hati. Ya, muncul semakin hari penyakit itu akan muncul lebih besar, yang akhirnya saya tidak komsel lagi. Tidak cukup berkata saya tidak komsel lagi, saya tidak ke gereja lagi. Hidup kita menjadi orang lebih sensitif sering kasih. Tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur oleh teman, apalagi Tuhan sering kasih. Mari sering kasih kita belajar apapun, kalau nasihat itu baik, kita terima dengan baik, karena itu membangun kehidupan kita. Ya, nasihat tentunya tidak manis-manis seperti anak kecil sering kasih. Kalau anak kecil, ya dinasihati, kamu tidak boleh begini anakku, kamu harus begini, begitu dan sebagainya. Harus kata-kata yang lembut sering kasih. Untuk anak-anak, apakah kita masih seperti anak-anak? Kita maunya dirangkul pelan-pelan, dikasih permen, baru dinasihati, sering kasih. Kita akan tertinggal. Sekali lagi, kita akan tertinggal sering kasih. Dan bukan saatnya lagi kita seperti itu. Kita tentunya, ayo kita jaga tubuh kita menjadi sehat, kuat. Iman kita bertumbuh, sehat, kuat. Dan berdampak harapannya sering kasih. Kapan kita bisa berdampak kalau kita tetap seperti itu sering kasih. Dan firman Tuhan mengatakan, yang seharusnya kita sudah bisa makan makanan kasar, makanan keras. Tetapi sampai saat ini kita masih minum susu belaka, sering kasih. Ya, kita belum bisa makannya keras dan kasar mungkin sedikit kelihatannya. Kita masih dinina bubukkan terus. Sayang, yuk kita kumpul yuk, sering kasih. Saatnya kita berubah. Siapa yang mengubah? Diri kita sendiri, sering kasih. Kita merubah pola pikir kita, rencana kita, prinsip kita mulai kita rubah, sering kasih. Yang sudah ketinggalan kita tinggalkan. Hal yang baru kita ciptakan dalam hidup ini. Terima kasih. Kita memperhatikan kehidupan jasmani dan rohani kita. Supaya sehat, rohani pun juga demikian. Ya. Selain kita boleh membaca firman Tuhan. Ya. Mungkin sehari 2-3 pasal, 4 pasal dan sebagainya. Kita merenungkan. Ya. Mungkin kita menghafalkan bahkan itu. Terima kasih. Ya. Kita nikmati firman Allah sebagai makanan rohani kita. Terima kasih. Mari kita ubah pola pikir kita. Ya, kita makan kita perhatikan, jangan susu terus yang kita nikmati. Ya, susu boleh, kenapa tidak? Tapi kalau kita makan hanya susu, kapan tubuh kita menjadi kuat? Sering kasih. Kita mulai belajar makan yang keras, kata firman Tuhan. Ya, sebab tubuh kita jadi berubah, sering kasih. Kalau kita minum susu terus boleh, tapi artinya tubuh kita tidak akan sehat. Mungkin gemuk, ya, bukan yang kekar, sebagian lupa untuk menghadapi tantangan-tantangan di hadapan kita. Tantangan di hadapan kita bukan tantangan yang mudah, di depan kita tantangan yang berat, sering kasih, yang seharusnya kita akan lawan melalui kekuatan yang kuat dari kehidupan setiap kita. Sering kasih, mari proses ini kita lakukan bersama-sama tentunya, tidak sendiri. Kita bergandeng tangan dengan satu dengan lain, ya. Kita membutuhkan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri, sering kasih. Sebab orang lain juga mendoakan segala kekurangan kita, kelemahan kita didoakan olehnya. Dan iman kita yang lemah boleh dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian mereka. Sering kasih. Kita sekali lagi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tanpa orang lain, kita mati, sering kasih. Tanpa orang lain, kita akan mati. Kita tidak mungkin kita sendiri di rumah, langsung rohani kita akan bertumbuh. Saya tidak percaya itu, sering kasih. Tapi di mana kita mau keluar, bertemu dengan rekan-rekan, saling bercerita, saling menguatkan dan dikuatkan, maka tubuh kita menjadi sehat, iman kita menjadi kuat, kokoh, siap menghadapi segala perkara yang ada. Jangan sensitif dalam hidup ini. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita, termasuk kepada SK, sering kasih. Ya, dan SK menunggu janji dengan sabar. Karena Tuhan ada janji kepada SK itu sendiri. Kamu akan mendapatkan keturunan yang banyak banget. Ya, memenuhi bumi ini seperti janjiku kepada ayahmu. Tentunya SK berkata, bagaimana mungkin
Istri saya mandul. Sering kasih. Tetapi dengan sabar dia menanti. Ada janji pasti digenapi oleh Tuhan. Ya, janji Tuhan bukan janji sembarangan. Sering kasih. Kalau firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 12 ayat yang ke-7 dan 8, minggu yang lalu teman kami berbagi renungan. Ini menjadi kekuatan buat setiap kita, sering kasih. Dalam kitab Mazmur 12 ayat yang ke-7 dan ke-8 berkata demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur keleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Sering kasih. Janji Tuhan kepada setiap kita, termasuk kepada SK dan sebagainya, sudah teruji, sering kasih. Janji yang murni, bukan janji tinggal janji, sering kasih. Kalau manusia janji tinggal janji, atau janji hanya di mulut belaka, ya, janjinya mudah, penggenapannya yang tidak ada. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita, kepada semua orang yang percaya dengan Tuhan, janji akan diberkati, janji akan dipenuhi. Tuhan kita tidak pernah berhutang kepada siapapun, kepada saya dan saudara. Sering kasih. Dan yang kelima yang kita ambil dan kita lihat bahwa iman daripada Iskak ini termasuk Rika adalah iman orang dewasa. Kedewasaan dari dalam Tuhan sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi lepas pribadi. Ya. Kedewasaan, kepercayaan lebih lagi ditingkatkan dalam hidup ini. Ya, tidak cepat ngambul, ya, ngambek. Kalau hari-hari ini banyak orang ngambul dan ngambek, saudara kasih. Ya, ke rumah Tuhan datang ke gereja aja nggak disambut, dia ngambek, saudara kasih. Gereja apa ini? Saya datang nggak ada yang nyambut, dibiarkan begitu saja, ngambek. Kok gereja yang sana itu lain? Wah, begitu datang disambut oleh Pak Pendeta. Ya, selamat datang di gereja kami dan sebagainya dan sebagainya. Itu baru gereja. Terima kasih. Kita berharap berlebihan. Yang kita tunggu-tunggu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jangan ngambul-ngambul lagi seperti anak kecil. Kita menjadi anak dewasa, menjadi orang dewasa, ya. Dan memberikan korban bakaran tanpa ucapan, sebagai tanda ucapan syukur yang dilakukan oleh SK itu sering kasih, ya, dewasa dalam iman mereka dan selalu bersyukur kepada Tuhan sebagai tanda dia memberikan korban-korban persembahan kepada Allah. Apapun yang terjadi dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menyertai keluarga kami. Apapun yang terjadi semua seizin Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga punya rencana yang baik buat saya, yaitu buat si SK dan keluarganya. Saya percaya suatu saat saya juga punya anak keturunan. Jadi dia imani, dia percaya. Dia percaya akan janji Tuhan. Dan janji itu digenapi oleh Tuhan. 20 tahun istrinya tidak bisa hamil. Akhirnya dibuka kandungannya. Dan dia punya anak kembar. Sering kasih. Kedewasaan dibutuhkan dalam kehidupan setiap kita. Ada statement yang berkata demikian, kedewasaan dalam Tuhan tidak diukur dari usia, tetapi dari seberapa besar ia menerima tanggung jawab yang dipercayakan. Terima kasih. Kedewasaan dalam Tuhan tidak diukur dari usia, tapi dari seberapa besar ia menerima tanggung jawab. Terima kasih. Kalau Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepada setiap kita dan kita kerjakan dengan baik dan benar tanpa ada ya pamrihnya, ya saya akan mau mengerjakan ini, nanti kalau Tuhan saya akan kerjakan, ya ada pamrihnya dengan Tuhan. Kita segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, mari kita lakukan dengan baik dan benar. Terlepas daripada itu, saya percaya Tuhan pasti menepati janjinya kepada siapapun, kepada saya, kepada saudara yang ada di tempat ini. Saudara kasih, saya percaya Allah mengasihi saudara. Kalau ini saudara boleh belajar dari kehidupan SK, pasti kehidupan saudara menjadi sehat, kuat, dan berdampak kepada orang lain.
Sehingga orang lain pasti melihat kehidupan saudara. Wow, memang benar. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang percaya dengan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, itu beda. Terima kasih. Beda. Orang yang suka berdoa itu beda. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan juga beda. Dibandingkan kepada orang yang tidak melakukan sama sekali. Tapi saya percaya, semua tanpa kecuali di tempat ini, orang-orang yang luar biasa. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang diperhatikan oleh Tuhan, yang selalu disediakan berkat demi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kasih, saya percaya Tuhan sediakan berkat buat saudara dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.